Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami kasih karunia Tuhan ini, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya dengan percaya. Lewat firman Allah di pagi ini kita semakin dimampukan untuk melakukan apa yang baik bagi Tuhan, dan itu akan menjadi berkat untuk kita sekalian. Mari saudaraku, kita bawa kesediaan kita dalam doa agar di dalamnya Tuhan tuntun dan sertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali di pagi ini kami datang dengan syukur karena kami tahu kami ada di sini itu karena Tuhan. Berkenan kami yang menyadari akan kasih karunia-Mu ini terus bersedia mau memberi diri melayani Engkau di totalitas hidup kami, agar dengan bersama Tuhan kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati oleh-Mu, oleh karena kami juga selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Pimpin kami hari ini dengan firman-Mu, agar firman ini menjadi kekuatan semangat bagi kami untuk melakukan yang baik dalam hidup ini. Untuk apa yang kami minta Tuhan, berfirman-Lah, karena kami setia mendengarkannya demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Esra 8 ayat 15 sampai 20. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Hawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika kuselidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Efnatan, Yarib, Ebnatan, Elnatan, Natan, Zakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar, dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasifia. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya. Para budak di bait Allah di Kasifia itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Kemudian karena tangan murka Allah kami itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya, 18 orang. Dan Hasabia beserta Yesaya dari Bani Merari dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka, 20 orang. Dan dari para budak di bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi, 220 orang yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Saudaraku, tema renungan kita di Rabu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat: siapapun dapat dipakai untuk melayaninya. Siapapun dapat dipakai untuk melayaninya. Saudaraku, redaksi kalimat di tema khotbah kita pagi ini menjadi inspirasi baik bagi saya dan Bapak Ibu. Artinya, mari kita baca dengan seksama, kita baca dengan sungguh-sungguh, kita baca tema ini dari hati yang memuliakan Allah. Lalu kita renungkan apa artinya atau apa maksudnya. Tentu kalau kita melihatnya dengan iman, kita akan berkata, oh terima kasih Tuhan, karena ternyata kendatipun saya orang kecil, kendatipun saya dalam pandangan orang bodoh, kendatipun saya miskin dan seterusnya, orang-orang tertinggal dan seterusnya, tapi di tema ini dikatakan bahwa saya pun layak untuk melayaninya. Saya pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya, Karena soal melayani Tuhan, yang pertama itu ada dalam otoritas Tuhan,
ada dalam kewenangan Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita dipakai oleh Allah? Ya. Ini pertanyaan yang harus kita jawab, saudaraku. Maukah saya di tengah keterbatasan saya, dipandang bodoh oleh orang, dianggap miskin oleh orang, maukah saya untuk melayani Tuhan? Ini jawaban, jawaban yang harus kita sampaikan kepada Allah dari pertanyaan yang di atas tadi. Maukah saya? Karena Allah terus menanti kesediaan kita, saudaraku, untuk mau memberi diri melayani Dia. Tidak dengan dalil, bantah, sungut, marah, dan seterusnya. Karena konteks pelayanan sifatnya tulus, jujur, ikhlas, tanpa pamrih. Ya. Kita lihat, Yunus dipanggil untuk melayani, tapi dia lari. Tapi tidak ada kekuatan Yunus untuk mengelak dari panggilan Tuhan. Yang mau dikatakan di sini, kenapa Yunus tidak respon saja dari awal ketika Tuhan tetapkan dia yang ke Niniwe? Mengapa dia harus lari, pada akhirnya Tuhan tangkap? Bukankah lebih baik, ya? Bukankah lebih baik dia langsung ambil action, pergi melayani, bukan tunggu ditangkap dulu baru dia pergi, gitu loh. Ya. Yang mau kita katakan di sini, saudaraku, bersyukur Yunus ditangkap. Ada orang lari, Tuhan tidak tangkap, Tuhan kasih biar, gitu loh. Emang gua pikirin, Tuhan bilang begitu. Ya. Ada orang-orang yang Tuhan tidak tahan untuk melakukan kejahatan atau untuk meninggalkan pelayanan, ya. Ada. Kita ambil contoh misalkan Petrus, ya, dia sudah berkomitmen, dia murid paling dekat, paling baik, yang selalu care dengan Yesus, akan membela Yesus, bla 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 bla, kalau ada hal-hal yang merintangi pelayanan Yesus. Ya. Tapi terbukti apa yang dikatakan Yesus ketika mereka duduk dalam jamuan malam, akan ada di antara kami yang akan mengkhianati aku. Ternyata itu Petrus, dan betul. Melihat Yesus dianiaya, disiksa, dia tidak siap membela Yesus. Maka ketika ada yang orang di situ bertanya, apakah engkau adalah bagian dari Yesus? Dia bilang, saya tidak mengenal orang itu. Wow, begitu mudahnya dia berkata seperti itu. Semudah apa yang dia katakan ketika dia duduk di sampingnya Yesus dan mengatakan kepada Yesus, aku akan membela engkau, dan seterusnya. Tuhan kasih biar. Ya, jadi ini baik sekali Bapak Ibu Saudaraku, karena tidak sedikit di antara kita, maaf saya tidak sedang mengklaim orang, kita tidak sedang menvonis orang, tapi kalau kita mau jujur, mungkin kita ada di antara kelompok orang itu yang lari, meninggalkan komitmen, ya, dengan segenap hatiku bersedia menjadi diaken penatua, tapi pelayanan tidak pernah ada, alasan ini itu, bahkan hilang sama sekali, berita pun tidak ada. Jangan bangga untuk itu, saudaraku. Yang sudah berikrar menjadi pengurus Pelkat, menjadi anggota komisi, ya, menjadi pegawai kantor atau apapun, tidak ada alasan yang akan dibenarkan ketika kita meninggalkan pekerjaan kita, ya, hanya karena mau menghibur diri dari ketersinggungan, dari persaingan yang tidak sehat. Tidak ada, saudaraku, ya. Kita lihat tema khotbah kita kembali, katakan siapapun dapat dipakai untuk melayaninya. Artinya kalau Bapak Ibu lari, Tuhan akan pakai yang lain. Ini baik untuk kita pahami. Artinya orang lain yang diberkati oleh Tuhan, bukan kita. Nah, terkadang juga begini ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ini selalu sesuatu yang
Sederhana, tapi ternyata itu bisa berdampak buruk sekali kalau saya bisa katakan begitu dalam hidup kita. Ya. Dikasih satu pekerjaan untuk pelayanan, kita mampu. Dan kita punya waktu untuk itu. Ya. Tapi dengan dalil segala macam cara bagaimana kita menolak, kita katakan kasih si A saja, dia lebih ini bla bla. Berkatnya lari ke orang itu, bukan ke kita. Jangan merasa, aduh puji Tuhan aman, saya tidak jadi kerjakan itu. Tidak, saudaraku, jangan berkata begitu. Ya. Karena melayani Tuhan itu upahnya jauh dari gaji miliaran yang kita dapatkan di perusahaan tempat kita bekerja. Mau berapa miliar kita dapatkan di sana, sampai triliun sekalipun, tidak bisa dibandingkan dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita yang melayani Dia. Yaitu apa Bapak Ibu? Keselamatan. Untuk apa kita miliki triliun kalau kemudian kita masuk neraka, katakan begitu. Ya. Seperti cerita Lazarus dengan orang kaya dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-19. Ya. Jelas, pasal 16 ayat 19 sampai 34 jelas dikatakan di situ. Bagaimana orang yang memiliki segalanya di dunia, tapi dia tidak setia kepada Allah, tidak melayani Tuhan dan seterusnya. Di sana dia sangat menderita. Air satu tetes pun tidak bisa didapatkan. Padahal di dunia mungkin bisa dibilang airnya, talang airnya penuh terus, tidak pernah kosong. Itu punya uang. Ya. Dia bisa beli talang 1000 talang pun dia isi terus. Tapi di atas satu tetes air dia minta dari Lazarus untuk cucukkan jarinya ke dalam air. Lalu teteskan ke lidahnya. Tidak diperkenankan. Gitu loh. Jadi yang lari-lari dari pelayanan kembali. Yang ogah-ogah dengan pelayanan, ayo semangati diri sebelum terlambat. Tidak ada yang salah saudaraku kita melayani Tuhan gitu loh. Ya. Tidak merugi kita sepanjang memang ada ruang dan waktu, beri diri untuk Tuhan. Ya. Masa pandemi sudah membuka mata hati kita, mata iman kita, bahwa manusia tidak berdaya. Coba lihat Bapak Ibu Saudaraku, berapa jumlah manusia yang bisa kita bilang mati sia-sia atau bagaimana? Yang bisa kita bilang mati karena COVID. Ya, di tengah dia masih sehat tadinya, ya. Hari ini dia sehat, lalu kemudian tiba-tiba kena COVID, lalu tidak ada. Ya. Tapi betapa bahagianya orang yang meninggal karena COVID, yang melayani Tuhan, gitu loh. Artinya matinya pasti menjadi jalan bagi dia untuk menuju surga. Tapi kalau dia mati, ya bukan cuma karena COVID saja, mati karena apa saja Bapak Ibu Saudaraku, tapi dia tidak pernah melayani Tuhan dan dia selalu menolak pelayanan Tuhan. Ya, saya harus katakan dalam firman ini Bapak Ibu Saudaraku, senang kita dengar atau tidak, supaya kita tahu bagaimana kita mau menyemangati diri kita untuk melayani Tuhan. Kadang-kala khotbah itu seperti itu Bapak Ibu Saudaraku, seperti pedang bermata dua. Dia seperti api yang menyala, yang panas. Tidak selalunya khotbah itu seperti air atau awan yang menyejukkan. Ya, jadi jangan cari firman ayat. Mana firman yang dukung-dukung aku nih? Yang kasih senang-senang aku nih? Kalau firman yang tegur aku, malas deh. Aku nggak mendengar. Ya. Jadi kita mau mati karena apapun, mau karena COVID, karena sakit ini dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah melayani Tuhan, kita tidak perlu ratapi kematian itu, tidak perlu sesali, karena kita tidak mati dalam kesia-siaan. Orang yang mati dengan iman, ya, upahnya kan surga. Itu yang diimani oleh Paulus dalam Filipi 1:21. Dia katakan hidupku melayani Kristus, atau hidupku adalah Kristus, matiku keuntungan. Ayat 22 dia katakan, oleh karena itu aku hidup mau berbuah. Berbuah ini adalah mau melayani Tuhan. Gitu loh. Jadi jangan marah kalau kemudian firman ini
menyinggung keberadaan kita yang lari-lari dari pelayanan. Ini firman Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Berapa besar kekuatan kita untuk lawan Tuhan? Tidak ada. Kita butuh Tuhan. Buka hati. Sepanjang Tuhan butuhkan kita untuk pelayanan apapun. Ya. Nah, di sini kita lihat dalam bacaan kita, bagaimana tadi mereka tidak melihat ada orang Lewi yang identik setia melayani, ya. Tapi karena Tuhan tahu besar harapan mereka untuk bisa di-manage pelayanan dengan baik, Tuhan hadirkan orang-orang yang bisa mendukung pelayanan. Bisa kita bayangkan, saudaraku, kalau kemudian misalkan di Bukit Harapan Surabaya ada banyak orang yang bisa melayani, betul-betul care, betul-betul peduli, betul-betul mau mendukung pelayanan, tapi kemudian mereka tidak proaktif atau suam-suam atau setengah hati, lalu Tuhan hadirkan orang lain untuk memanage pelayanan di Bukit Harapan. Ya, kita jadi penonton aja. Yang dapat berkatnya itu orang-orang yang melayani. Dan saya katakan selalu dalam khotbah beberapa kali, menjadi pelayan Tuhan itu, saudaraku, tidak harus jadi pendeta dulu. Tidak harus jadi diaken penatua dulu. Tidak harus jadi pengurus pelkat dulu. Komisi panitia dulu, tidak. Sebagai anggota jemaat kita juga punya ruang untuk melayani Tuhan. Di mana? Proaktif. Mendukung semua kegiatan atau penata layanan, baik yang terprogram atau tidak, yang sifatnya rutin atau insidental, harus ada di situ. Bukan kita hanya ada di situ untuk menilai, lalu mengkritik, lalu menyalahkan orang, tapi kita sendiri tidak ada action. Apalagi kalau kita sudah hadir sebagai sosok yang mengadu domba, provokator misalkan. Tuhan tidak minta kita untuk itu, saudaraku. Tuhan mau kita menjadi dinamisator, yang mendinamiskan, yang mengakrabkan, yang mengharmoniskan. Itu sifat dari pelayan yang melayani tentunya, ya. Mari kita katakan hari ini, saudaraku, seperti tema khotbah kita, ya. Aku, dengan kecilnya aku, dengan rendahnya aku, dengan bodohnya aku, dengan miskinnya aku mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan aku mau untuk melayani Tuhan. Karena ini yang Tuhan minta, saudaraku. Keberanian untuk memberi diri melayani Tuhan. Ya. Karena Yesus sendiri sudah katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi mari kita semangati diri kita, sebelum waktu kita habis atau sebelum kita mati, layanilah Tuhan. Supaya matinya kita, mau karena COVID, karena sakit apapun, itu jalan bagi kita menuju sorga. Semangat, semangat dan semangat, saudaraku. Tuhan terus menanti kesediaan kita untuk melayani Dia. Dan berilah diri untuk melayani Dia. Karena melayani Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan menjadi berkat sempurna untuk kita. Karena itu akan membawa kita kepada surga. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus berkati kami. Kami sungguh bersyukur lewat firman di pagi ini ada pengertian baik bagi kami. Untuk mengerti bahwa kami ini semua alat Tuhan. Kami semua ini adalah pekerja-pekerja Tuhan. Biarlah kami sadari dengan kekuatan yang ada pada kami untuk terus mau berkarya bagimu. Karena kami percaya dengan berkarya bagimu Tuhan, Tuhan akan memberkati kami dan berkat dari Tuhan itu membawa kami kepada sorga. Semangati kami terus hari ini, besok dan seterusnya bersama rumah tangga dan keluarga kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.